Bagaimana sahabatku, sudah pada makrifat sekarang semuanya? Sudah bertemu kah dengan Tuhan? Dimanapun, di dalam kegiatan, apakah sudah terbuka kah? Sudah bisa membuka mata batin? Sudah aktif basirohnya belum? Ainul basiroh, hakul basirohnya, apakah sudah bisa memakainya? Apa belum? Apa masih belum paham? Mungkin kurang menyimak, sahabatku, kalau belum paham. Padahal di tilawah semesta ini udah hampir diulang-ulang nih video. Demi sahabat tilawah semesta semuanya, demi sahabatku, teman-teman semuanya, subscriber semuanya yang hadir di sini. Jika masih belum bisa, ya mungkin harus diperkuat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jika masih susah, ya itu teh istilahnya bisa berbagai aspek sahabatku. Hijab istilahnya itu ya. Bisa dikarenakan hijab yang begitu tebal. Istilahnya hijab itu ya halangan gitu, benteng itu istilahnya hijab itu. Kalau dipencarkan itu ya jadi berbagai istilah. Bisa karena Allah belum menakdirkan, bisa karena kitanya emang ya belum mau untuk menyempurnakan diri, untuk bertemu dengannya, berzikir kepadanya. Ya karena belum gitu ya, belum ada keinginan. Tapi jika yang sudah ada keinginan tapi masih susah, yaitu hijab, istilah hijabnya mungkin berarti dikarenakan saking tebalnya hijab di sini, sehingga ya dihalangi oleh setan itu dengan ilmu makrifat tingkat tinggi yang padahal ini udah di istilahnya ya digampangkan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi ini, tentang ainul basiroh, hakul basiroh semuanya. Dikarenakan setan itu mungkin dibelokkan agar mending misalnya ya ustadz yang pasti-pasti aja, padahal baru makom asma misalnya ustadz atau kiainya itu, mending yang ini aja, ini mah channel baru misalnya, ini mah akhir zaman sekarang itu takut ya, itu jadi istilahnya bisa dari berbagai aspek sahabatku. Karena tidak semua kiai ini masalahnya ya, tidak semua ustadz yang membahas ini atau mengajarkan ini tentang so'aul basiroh, ainul basiroh dan hakul basiroh. Itu kan adalah sebuah pandangan, penglihatan. Walaupun kita ini misalnya ya istilahnya bisa menceritakan tentang ilmu tingkat tinggi, ilmu makrifat tingkat tinggi, tapi penglihatan kita yang baru aktifnya itu su'aul basiroh, penglihatan yang level pertama, mata lahir, ya berarti susah, belum bisa aktif untuk ke mata yang ainul basiroh level kedua, apalagi yang ketiga hakul basiroh sahabatku. Karena untuk bisa membuka mata batin, bermakrifat kepada Allah, ya harus dengan ainul basiroh dan hakul basiroh. Ketika kita bekerja misalnya, ketika kita beribadah, kan ingin hati rasanya ingin diterima oleh Allah ibadah kita itu, atau ingin dilindungi, disayangi ketika kita menjalani kehidupan. Nah harapan-harapan seperti itu, atau ya contohlah kita sedang beribadah ingin diterima oleh Allah harapannya,
Itu bagaimana diterimanya kalau sampainya juga tidak? Nah terus untuk menyampaikannya kan, bagaimana untuk cara menyampaikannya? Tempat untuk menyampaikannya saja kita belum tahu harus kemana. Ya kita rasakan saja sendiri ketika sholat. Sholat itu kan harusnya bermakrifat, zikir, kan, menghadap hati dan jiwa berserta raga ini kepada Tuhan. Nah sedangkan yang ada ya baru raga ini yang menyembah sesuai fikihnya, rukun sholatnya, tata caranya secara dohir, secara jasmani, sembah raga. Tapi sembah cipta dan sembah rasanya, atau istilahnya hati ini, batin ini, tidak menghadap sama sekali kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika kita beribadah apapun ya ini, mau ibadah agama Islam, mau agama Kristen, Yahudi, Nasrani, apalah, semua agama ini. Di sini mungkin penyebabnya, sahabatku, pikiran kemana kemari, kesana kemari. Kalau di dalam ibadah agama Islam itu ada sholat, itu ada istilahnya doa iftitah, sahabatku, ya. Nah, di sana itu ada bahasa ini, wajah tu wajhiya. Ya Allah, saya akan menghadapkan wajah hati ini. Sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya saya di sini. Nah, hanya bahasa aja, hanya di mulut kebanyakan kan. Kenapa buktinya? Ya pada buktinya mana kok tidak menghadap. Yang ada di hati ini mah ya membayangkan, malah mengingat, berpikiran kemana gitu. Ada yang ke kebun, ada yang ke dalam perkantoran misalnya kalau yang punya masalah, atau yang kerja kegiatannya di kantor misalnya ya. Ya kemana, pokoknya urusan duniawi yang ada. Yang tadinya mau menghadap diri kepada Allah malah tidak. Nah itulah ya, itulah dampak dari kita istilahnya menjauhi kemakrifatan. Yang padahal ini ilmu makrifat tingkat tinggi loh sahabatku sebenarnya ya. Bukannya merasa paling tinggi, tapi ya yang kami alami dari semua ilmiah yang kami pelajari, ilmu yang paling tinggi ini tentang ilmu makrifat, sahabatku. Tentang su'aul basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Cara membuka mata batin. Kebanyakan kan ini membuka mata batin ini malah jadi ke goib. Itu yang terkesan hebat itu. Seperti bisa melihat jin, tentang kerasukan. Yang sekarang lagi rame misalnya tentang Pina itu ya. Kasus Pina. Nah itu jadi yang terkesan hebatnya itu membuka mata batinnya itu arah ke arah-arah itu goib, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini mirisnya sahabatku. Mau tidak miris bagaimana? Karena yang dicontohnya itu oleh ustadz dan kiai juga, maksudnya yang berilmu ya walaupun tidak semua nih, maaf. Tapi yang terlihat kan yang berilmu dari agama Islam lah itu istilahnya. Maka sahabatku ya, dengan channel Tilawah Semesta ini kami akan teruslah mengingatkan, mau ramai mau tidak ya, karena topik hidayah bukan di ranah kami, akan terus mengingatkan ya tentang ilmu makrifat tingkat tinggi ini, rahasia ilmu makrifat ya, tentang mengenal Allah, hakul basirah, dan lain sebagainya. Semoga berkah selalu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam Tilawah Semesta.